Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Milatila dengan NIM 860197923. Di sini saya akan melakukan percobaan pada modul 8 listrik dan magnet KP1 kelistrikan dengan judul percobaan arus dan tegangan listrik. Listrik dinamis merupakan cabang ilmu yang mempelajari muatan listrik yang bergerak atau disebut arus listrik. Arus listrik dapat mengalir dalam suatu rangkaian jika penghantarnya terbuat dari bahan konduktor yang mampu menghantarkan listrik dengan baik. Sebaliknya, arus listrik tidak dapat mengalir apabila penghantarnya terbuat dari bahan isolator. Arus listrik mengalir karena adanya perbedaan potensial atau tegangan listrik. Aliran tersebut bergerak dari daerah yang memiliki potensial lebih tinggi menuju potensial yang lebih rendah. Sedangkan konvensional, arah arus listrik dianggap berlawanan dengan arah perpindahan elektron. Berdasarkan hukum Ohm, besar arus listrik sebanding dengan tegangan yang diberikan dan berbanding terbalik dengan hambatan yang terdapat dalam rangkaian. Tujuan dari percobaan ini adalah pertama untuk menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian, yang kedua menjelaskan pengaruh tegangan dalam suatu rangkaian. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada baterai, lampu, kabel penjepit berwarna merah dan hitam, sendok, pensil, kertas putih, air garam, penghapus, paku ripet, dan lembar pengamatan. Percobaan arus listrik. Susunlah baterai, buatlah gambar rangkaiannya, hubungkanlah kabel merah pada kutub plus dan kabel hitam pada kutub min. Salah satu ujung kabel merah dipasang bola lampu. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus listrik dari kutub plus menuju kutub min. Kemudian, tentukan semua jenis bahan yang telah disediakan tadi, apakah masuk konduktor, catatlah pada tabel pengamatan. Percobaan pertama yaitu adalah kertas putih. Pada percobaan ini ternyata lampunya tidak menyala karena kertas tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Percobaan kedua adalah sendok perak. Pada percobaan ini ternyata lampunya menyala karena sendok dapat menghantarkan listrik atau biasa disebut dengan konduktor. Percobaan ketiga yaitu karet penghapus. Pada percobaan ini lampu tidak menyala, artinya penghapus tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Percobaan keempat yaitu paku ripet. Pada percobaan ini ternyata lampunya menyala karena paku ripet dapat menghantarkan listrik atau bersifat konduktor. Percobaan kelima yaitu pensil. Pada percobaan ini ternyata lampunya tidak menyala karena pensil tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Percobaan keenam, air garam. Pada percobaan ini ternyata lampunya menyala, artinya air yang bercampur garam dapat menghantarkan arus listrik, jadi bersifat konduktor. Kesimpulan, agar arus listrik dapat mengalir, diperlukan bahan yang mampu menghantarkan listrik yang disebut dengan konduktor. Sebaliknya, bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik disebut isolator. Berdasarkan hasil percobaan, bahwa yang dapat menghantarkan arus listrik atau konduktor meliputi sendok perak, paku ripet, dan air garam. Sementara itu, pensil, kertas, dan karet penghapus tidak dapat menghantarkan arus listrik sehingga termasuk ke dalam bahan isolator. Percobaan kedua adalah percobaan tegangan listrik. Percobaan pertama, buatlah rangkaian listrik seperti berikut. Sambungkan pada baterai, amati apakah lampunya menyala. Ternyata hasilnya tidak menyala karena kedua ujung kabelnya sama-sama berada di muatan positif, sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listrik. Percobaan kedua, buatlah rangkaian seperti berikut, kemudian tempelkan ujung kabel pada kutub positif dan negatif. Amati hasilnya, ternyata lampu tidak menyala
karena tegangan lampu membutuhkan 3 volt, sementara satu buah baterai mempunyai tegangan 1,5 volt. Percobaan ketiga, buatlah rangkaian seperti berikut. Tempelkan ujung kabel pada kutub positif dan negatif baterai. Amati hasilnya, ternyata lampu menyala karena muatan listrik besar. Selanjutnya sama dengan cara sebelumnya. Buat rangkaian seperti berikut. Gunakan 3 baterai yang dirangkai secara seri. Amati hasilnya. Hasil menunjukkan ternyata lampunya menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan baterai yang digunakan lebih banyak. Kesimpulan, berdasarkan percobaan, lampu hanya dapat menyala jika rangkaiannya tersusun dengan benar dan memiliki tegangan yang cukup. Semakin banyak baterai yang dirangkai secara seri, semakin besar tegangan yang dihasilkan sehingga lampu menyala semakin terang.